صلى الله عليه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا بروح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنيها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهم الجميع وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم، وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين، ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وغنى عن الناس ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin al-qaili wa khairu nisaiha Khadijah wal qaili aydan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi ishrati sayyidil mursalin, khususan Khadijah al-Kubra allati nalat وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan berkat segala limpahan rahmat, nikmat, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat diizinkan sama-sama kita berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa ibu bapak kita, Allah ampuni dosa muslimin muslimat. Mudah-mudahan akhir hidup kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah dan mengalir kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, adapun sesudah itu, sesudah kita memuji, sesudah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi, bini-bini Nabi nih,
adalah ibu-ibu mereka. Makanya kan dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling hebat cintanya adalah bukan cinta kepada istrinya, walaupun cinta dengan istrinya itu karena Allah, belum hebat lagi. Orang yang hebat itu cintanya bukan cinta kepada orang beriman dengan karena Allah, belum lagi. Yang hebat itu adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan segala cinta-cinta yang lain. Tentunya sesudah Allah lah, maksudnya berbicara manusia kan Nabi Muhammad ya kan. Tentunya yang patut kita cintai lebih utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah. Dari amanu asyaddu hubban lillah ya kan. Orang beriman itu pasti cintanya lawan Allah, kita benar itu pasti boleh ada ya kan. Nah sesudah itu hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dekat dengan aku ya Nabi, orang yang paling banyak cintanya lawan aku ya kan. Tentunya orang yang paling banyak lawan Nabi itu lebih banyak memuji Rasul gitu ya kan. Orang telah man ahabba syai'an kasrul dzikruh ya kan, itu adalah orang yang cinta dengan sesuatu pasti rancak mau ya. Ada seseorang cinta lawan si A, ya kan lakian nih, cinta benar lawan si A nih, pasti rancak bamuya lawan kawan. Anu kawan naik aku nah kayu malam-malam tuh aja taganang lawan si A tuh ya kan, taganang lawan muhanya tuh nah. Padahal nggak bisa tamu melihat di foto aja. Ada tampung bungas lah kita, bisa aja filter ya kan. Bagi canggih ya Allah, kebungasan itu bukan tergantung make up lagi, tapi tergantung HP-nya. Amun HP-nya larang, semakin bungas. Bukan semakin putih orangnya semakin bungas, lain tak? Ya kan? Pas sudah ditamui lain orangnya, ya kan? Dekat dengan Rasulullah itu luar biasa ya kan. Ada kenikmatan melebihi cinta lawan Rasulullah SAW. Jadi biar Nabi orang yang paling dekat dengan aku kena adalah orang yang paling banyak cintanya lawan aku, melebihi cinta kepada bini, kepada laki, kepada anak, kepada kuitan. Makanya kan Allah, Rasulullah hanya kuitan ya kan, hanya bini kita dan anak. Terkadang kita wah ini ya bisa tak paling, Allah bisa kita kalahkan. Nah itu kita nih wah lah, karena ya Allah lemah iman kita, lemah cinta kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Timbul mengikut manusia yang mengalahkan Tuhan. Namun orang itulah biar Nabi sekadar kepada cinta, sebenarnya orang kawan kepada cinta ya Allah. Tapi lain di mulut, lain di hati ya kan, di rumah ini tahan. Kepada lawan bini ya kan, ujat nang bini malam-malam nih di kalambu ya kan, nang bini berpukul basah. Ya Allah, betakon naon nang laki yang sudah tadi anak dua sudah nah. Anak yang pertama umur 20, yang kedua 15. Pian nih masih aja kacinta lawan ulun neng. Ini berdua-duaan dalam kelambu ya kan, ngaburingan neng. Nah ini mau di hadapan kakanakan ya Allah bukan ya Allah. Berdua-duaan aja dalam kelambu ya kan. Pian ini cinta aja kalau ulun masih neng. Menurut pian ulun ini masih buas sejarah. Yang laki ini salah bersalah, hendak jujur kalau ditampilin gini, hendak bakal angkut, ya berdosa ya kan? Kayak aja laki ini ya kan? Nah, dalam kitab itu
beberapa hal yang boleh kita berdusta. Bukan berarti kita membolehkan berdusta lah. Maksudnya dalam keadaan tertentu boleh. Pertama, menolongi orang dalam keadaan darurat. Misalnya ada orang nih lah, walaupun maling misalnya, malingnya nanti pas orang banyak, lalu hendak naik ke rumah kita, tak buka lawang rumah kita, naik ke rumah, ujar maling, bingung aja mang lah, yang padahal kita tinggal seorang mati ulun, anak ulun, bini ulun kesian di rumah, ulun janji baginya kada mau mencuri lagi, kada maling lagi. Nah saat itu kita boleh berusaha, misalnya ada orang takut, adakah ini buka maling si anu, ujar nang rumah, asal kada itu melihat bang aku nah. Lawas pun sudah di muka rumah ini kan itu melihat, aku boleh, karena ada unsur maslahatnya, boleh aja ya kan, mengutamakan maslahat ketimbang mafsadat, asal kebaikannya tuh lebih besar ketimbang kerusakannya, aku boleh. Lalu pula diantaranya boleh berdusta ketika nang laki ini merasai masakan bini itu boleh dalam kitab tuh. Nang bini ini hanya memasak, mencobai resep hanya nilai. Nang laki jadi bahan percobaan. Yang cobai bang masakan ulun nah, hanya ulun mencobai masakan hanya nih resep hanya. Biar mencobai orang pertama kan, ini istimewa mencobai masakan ulun orang pertama ya. Lalu cobain yang laki ya kan? Padahal rasanya tuh mau hancur makan ya kan, mau hantam lucut saking masinnya dah. Tapi nang laki ini ya kan, ingat boleh ya, kalau dalam keadaan tertentu menyenangkan hati bini boleh aja, asal sekali aja. Jangan kata tarusan ya Allah, timbul bini pulang ngintu aja. Seorang pulang begidaan ya, yang nyaman juga ada masakan biar nih, nyaman benar. Pokoknya kada pernah merasai masakan ternyaman nih, ya kan? Masya Allah, ujar bini himung benar ulun nah, maka itu isuk ulun kau lah, jangan, mari putih dia. Amun nyaman tuh yang ayo ulun, minggu kayaknya ulah rumah makan enak, juga ini, kadang di laki rusak ya. Kalau sakit cukup mulutnya merasai ya kan, masakan paling nyaman nih, ya tuh boleh aja ya kan, kalau bapak, bukan kita membolehkan dosa tuh kadang dalam keadaan tertentu. Nah jangan Nabi tadi ya, kalau orang nyaman aja pada cinta lawan seseorang tuh, tapi buktinya adalah ya Allah, harus ada buktinya. Misalnya ya kan, Alvin sudah lulus pondok ya Allah, baru misalnya begawi sudah, mapan sudah nih, lu pada cinta lawan si Alok misalnya, sahnya aja dia. Tapi kadang-kadang berdatang, berarti kan asli itu ya Allah, asli masih cintanya. Kayak dijual sama Rasulullah, amun ada buktinya siapa kita? Tak mau ikut cinta lawan Allah, cinta lawan Nabi bang, cinta. Buktinya mana? Buktinya aku sembahyang, taat lawan Allah, taat lawan perintah Allah, menghubungi Rasulullah, banyak di atas salawat, banyak hadir di majelis ta'lim, banyak hadir di majelis ilmu, itu semata-mata menghubungi Allah, menghubungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri-istri Nabi, bini-bini Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Makanya dalam syariat, dalam segi syariat, bini Rasulullah itu, bini-bini Rasulullah itu kada boleh dikawini, kada boleh, karena itu sama lawan kuitan kita di zaman Sidin tak. Padahal kan ketika Nabi wafat banyak kalau bini Sidin masih sahabat kedua ini mengawini, karena sesuai ya kan firman Allah ini, istri Nabi itu adalah kuitan kita.
Dan hakikatnya kita tarik, Rasulullah itu abah kita. Makanya ujar Abdul Bahari ya kan, amun kita kada berisi Syekh Murabbi Mursyid banyaki bersolawat, karena Nabi Muhammad yang datang membimbing langsung, Nabi Muhammad yang langsung ya kan menjadi Murabbi Mursyidnya. Karena Nabi lawan kita itu kayak kita lawan abah. Nah itu kaitannya ya kan. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini telah bersabda sebaik-baik perempuan adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguh aku diberi Allah cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya. Nah Nabi ini ya kan cinta benar lawan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah ini membantu secara ujar kita itu ya kan keseluruhan, bukan hanya diri tapi harta. Ketika Rasulullah kawin dengan Sayyidah Khadijah, ya kan Sayyidah Khadijah itu 2/3 kekayaan di kota Mekah itu Sidin menguasainya. Ayo 2/3 yo, berarti sisanya 1/3 dia lagi. Sidin menguasainya. Ketika kawin lawan Rasulullah sabarataan dijulung lawan Rasulullah untuk dakwah Sidin. Ayo kawalah, wah ini misalnya tuh ada beginian yang suki benar, walaupun janda misalnya, Sayyidah Khadijah janda ya, suki benar. Kawin lawan pendokan misalnya, pisto kan misalnya, pisto ya kan. Lalu pisto ini dimodalinya untuk berdakwah ya kan. Nah, kawalan total berdataan, kayaknya kan kawal bang. Nah, makanya Rasulullah itu cinta banget sama Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah itu adalah istri pertama. Walaupun jarak umur Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu beda. Ya kalau Nabi ketika kawin dengan Sayyidah Khadijah berumur berapa? Berapa ya? 25 tahun ya kan? Berarti Sayyidah Khadijah berapa tahun tak? 40 tahun ya, selisihnya 15 tahun. Kalau selisihnya tak. Tapi walaupun selisihnya 15 tahun, muha itu memiripan aja. Jadi kita awet muda. Kalau kita wayang gini ya, kalau umur 25 lakiannya binyannya, umpama 40 keriput deh binyannya. Ya kan? Pada Hollywood ya sama. Nah, Sayyidah Khadijah emas ya kalau ada. Berarti orang-orang zaman dulu tuh hendak menginang sih, tapi sendiri hendak. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat, lalu Nabi kawin lawan banyak kalau bin Sidin imbas Sayyidah Khadijah, ya kan? Sayyidah Aisyah ya Allah dikawini Nabi sebelum balik ya, sebelum haid tadi. Tetap aja ketika di kamar Sayyidah Aisyah, Nabi ini berkisah tentang Sayyidah Khadijah. Saking cintanya, saking mengenangnya dengan jasa Sayyidah Khadijah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu. Bahasa kita yang ini sudah kawin belum? Sayyidah Khadijah itu sudah wafat, masih aja kaget dia dapat menang ya Sidin. Ada pantas ya Allah itu tetap mulah bini anu cemburu ya kan? Nah, tapi itulah sudah Rasulullah. Karena saking banyaknya jasa Sayyidah Khadijah kepada Nabi, maka aku cinta kepada orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah. Nah, di antara kita mencoba mencintai Sayyidah Khadijah adalah dengan cara membaca manaqib riwayat hidup Sidin. Itu di antara ya kan, di antaranya tak. Nah, mudah-mudahan termasuk kita orang yang mencintai Sidin. Nah, otomatis Nabi cinta ya kan. Barang kita berpinput di situ. Tahun Nabi kita berbayanya kalau ya kan bebarang salawat berapa sehari ya kan. Dan atas keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mana diberi petunjuk, mereka itu
dan istri-istri beliau yang mendapat kemuliaan dengan bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan membantu berkhidmat kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi ini penutup segala Nabi dan Rasul. Dan beliau Sayyidah Khadijah ini menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh sekalian alam. Dan bahasa kita ya kan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, Sayyidah Khadijah yang mendampingi. Ya Allah, ketika Nabi dibuat, datang pertama kali malaikat Jibril membawa wahyu. Ya kan? Wahai Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama Allah yang awal-awal turun kepada Rasulullah yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Jibril pertama apa? Nabi Muhammad pertama kali ketemu Jibril. Marah dingin awak. Karena Jibril lah ganal orangnya ya kan. Jangankan Jibril itu ketua para malaikat. Jibril tuh, jangankan Jibril, malaikat Munkar dan Nakir tah yang pacangan mengawani kita di kubur kena tah. Dalam kitab apa tah? Nurul Zulam Syarah Aqidatul Awam kata. Nah di situ dijelaskan Munkar dan Nakir itu ternyata awaknya gonol benar. Kalau seandainya inya diandap, ditampilkan, dinampakkan di bumi ini, lautan yang paling dalam, yang paling dalam itu hanya sampai buku lali gitu kan kita. Ya kan? Dalam kitab itu ketika Munkar dan Nakir itu berhina, keluar angin puting beliung. Ketika ya kewahin, keluar guntur petir. Ketika atau biasa kita manciling mata ya kan, kilat seperti kilat tah. Itu kena yang datang di kubur. Nah siapa kita leh? Kada tak kayu lanjut lah. Sapu tak lagi rasa ulang. Ya Allah bahasa kita. Nah tapi dalam kitab itu nya tergantung siapa yang dikubur ini. Amun amalannya bagus, ini datangnya bagus juga orangnya. Assalamualaikum ya kan. Tapi lamunnya orang kafir atau orang munafik, orang fasik, ya rupanya kayak itu tak. Apalagi orang kafir ya kan, orang yang kada beriman, orang kada Islam. Wan nazi'ati gharqa wan nasyiqati nashta. Ketika dicabut rohnya aja tuh, ketika sakaratul maut aja tuh baku cijak. Biar Nabi dalam hadis ya kan, orang yang sakaratul maut yang dicabut ruhnya itu orang kafir lah, itu seakan-akan mencabut sabarataan rambut ketika hidup. Nah, berataan rambut dicabut, hidup ya palasannya. Nangka itu sakaratul maut. Batu pulang di antaranya rasanya juga aja orang sakaratul maut itu ya kan bagaikan ditusuk ratusan kali, ribuan kali pedang di tempat yang sama. Nah, itu berait. Ya, rasanya. Ayo. Paling nyaman sudah Rasulullah itu dicabut ya kan. Ditarik ke rumah sidin paling nyaman dah. Ujar Rasulullah, bagimit lah. Mereka menautai mencabut roh kuning. Inggih begini, orang paling gimit sudah mencabut. Siapa? Gambaran malaikat maut itu mencabut roh Nabi itu gelap banyak, diandaki rambut, digelapung tadi tak, diambil rambutnya kerasaan lah. Kada tapi kerasaan lah kan?
Karena kan di situ rambut yang sudah pacul diandap, diambil, paling sedikit tak ambil gelapungnya ya kan. Lembut benar betul gelapungnya. Kayak itu Nabi sudah merasa sakit. Aduh ya Nabi, kayak inilah rasanya umatku kena dicabut maginya. Orang kafir ya tahu wanaziati ghurqa. Orang kafir itu dicabut dengan cara bakar karasa. Bata tarikan bang, tak izin, tak calak, tak ciling ya kan bahasa kitanya. Itu orang kafir lah. Tapi yang untung kita ya kan diberikan ya kan sebagai orang yang beriman. Makanya ujar Nabi, sebagian umatku masuk Islam. Apa masuk Islam? Yang masuk yang beriman itu sebenarnya masuk surga ya kan. Walaupun transit dulu kita di neraka. Ujar bahasa kita berbahasa baju loh. Orang kok hendak bertemu presiden, tapi baju ikat masih. Hakun lah berhadap lawan presiden. Berarti kita pas dulu. Nah kayak itu juga orang berdosa tuh, orang beriman tapi berdosa. Masuk surga akhirnya, tapi awalnya dibasuh dulu, disikat kurang dulu ya kan, dijajak-jajak kurang ya kan, dibersih kurang dulu sudah harum, mandi basah di Telaga Kausar, hanya ke surga. Nah itu bahasa mata. Jadi orang beriman yang berdosa masuk neraka itu sebenarnya rahmat juga, ya masih rahmat Tuhan ya Allah surga. Seandainya kemudian Tuhan walaupun beriman tapi nya berdosa, neraka sudah. Gimana sih itu rahmat Tuhan? Nggak ada ya. Tapi rahmat Tuhan kadada bagi orang kafir. Makanya kan dalam surah Al-Fatihah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman itu umum sifatnya, orang beriman dapat, orang kafir dapat, tapi Ar-Rahim kada. Ar-Rahman itu khusus di dunia, tapi Ar-Rahim itu khusus di akhirat bagi orang beriman saja. Orang kafir kada dapat, karena ini dapat sudah Rahman kita. Makanya kita kada ragu orang kafir itu bukan Cina punya sugi-sugi, ya kan? Walaupun punya gawiannya ada semua ya Allah. Nah, itu Rahman Tuhan maksudnya. Di dunia dibalas. Dan ya kalau kita dan berkumpul di sini, langsung berkumpul di surga ya Allah. Jangan sampai singgah dulu kan. Siapa pun mesti singgah ya Allah. Mbak, imbah wafat, imbah meninggal, ujar ada lawas ya kan. Tiup trompet, kiamat, ujar malaikat. Wahai si anu, nanti ketika mau surga di IP bilang pintu anu, ya kan, nomor sa anu, bab anu bilang masuknya. Ini sedangkan orang ini beda-beda kita masuknya. Ada bab puasa, ada bab sholat, pintu ke surganya tak. Jadi maksudnya orang yang banyak sholawat, banyak sholat itu masuknya di bab sholat, karena pintunya melewati ke surganya tak. Rancang puasa, kira ternyata bagus saum, bagus siang, bagus royan kah namanya itu pintunya. Nah, beda-beda. Ada orang ketujuh sedekah, bagus sedekah ya kan, dan lain sebagainya ya. Nah, bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhoi bagi orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita ini jarang malah membaca manaqib Sayyidah Khadijah ya Allah. Rajin munnya kita nazar. Kenapa anu jangan membaca manaqib bersama kali ini ya Allah. Bersombol. Dan itu kalampayan tuh jarang kita ya kan? Padahal bagus juga ya Allah kalampayan dibaca ya, selain sesementara terus kumpul kita Khadijah apalagi ya Allah di pas di wafat sidin tanggalnya tak
Sayyidah Khadijah adalah seseorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Di antaranya mendapat kemuliaan karena kawin dengan Rasulullah. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tua sedikit daripada Nabi Muhammad 15 tahun. Nah, dari sini kita kalau pahami, ya kan? Ketika kita melihat orang lah, umpama lakiannya biniannya tuha bener, jangan disambati mengituyan akunnya lebih tuha tak punya susu pada luar sana lagi kan. Ya kan? Jangan disambati. Lamun kita menghina orang itu sama kita itu menghina Rasulullah. Rasulullah wasin anu bin Tuhan. Lamun ada ulang biniannya anu lakiannya Tuhan kai-kai 70 tahun, biniannya 17 tahun, jangan dihina juga boleh. Sama menghina Rasulullah. Nabi itu kawin dengan Sayyidah Aisyah. Umur Sayyidah Aisyah berapa? Ada yang mengatakan 6 tahun, dikumpuli ketika umur 9 tahun. Umur Nabi itu sudah. Nah, jadi kada kawa, kada ada jalan biasa kita nyembati ulang tuh ada. Mundur karena maju karena ya Allah ya. Beliau keturunan daripada kaum Quraisy yang dihormati, orang terpandang biar kita ya kan. Tokohnya orang suki ya. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Pasti ya Allah. Di mana-mana toko, di mana-mana warung, di mana-mana ada orang berjualan. Ketika itu di kota Mekah itu kada lepas pasti mengambil dari Sayyidah Khadijah. Agennya tak. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji ulang ya kan, dan jujur, dikenal nama beliau Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Sayyidah Khadijah ini sudah tahu dah dari seorang pendeta akan ada muncul di akhir zaman Nabi penutup yang mana namanya adalah Muhammad Al-Amin. Dari situ Nabi belum lahir. Sayyidah Khadijah sudah berumur 15 tahun. Ketika mendengar dari pendeta itu, Sayyidah Khadijah sudah timbul rasa hendak lawan orang yang bernama Muhammad Al-Amin. Hanya namanya ya, belum orangnya ya kan. Ya kita ini ya Allah, namanya aja sudah bisa menyentuh aja. Sampai keluarga ya Allah. Supaya Sayyidah Khadijah ini bisa dekat lawan Rasulullah, sidin manu strategi ditawarakan lawan Nabi Muhammad ya kan, hakunkah akan menjualkan daganganku nih bahasa kitanya, padahal pegawai lain banyak sudah. Kisahnya supaya kawa memaraki Nabi Muhammad dengan cara nangka itu tadi toh. Bahari kan ada cek DM ya Allah, ada ini ya Allah, ada WA ya kan, DM Instagram ya Allah, tinggal chat aja lagi, hendak chat warna apa ya Allah. Nah, Nabi ditawari oleh orang yang paling sukses di kota Mekah, himungai ya kan? Dengan gembira diterima
tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Akun benar Nabi. Tapi Nabi ini polos orangnya, bahasa kitanya. Kada tahu tujuan apa yang disimpan oleh Khadijah ini, ya kan? Sebab menawarkan tadi lah. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam, karena negeri Syam itu adalah pusatnya perdagangan dunia saat itu. Orang yang berdagang ke negeri Syam paling kadang boleh itu untung banyak. Membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah itu menyuruh pembantu beliau yang bernama Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Jadi Maisarah di sini lakian lah, lain bibinian bang. Masa Sayyidah Khadijah menyuruh bibinian mengawali Nabi? Cemburu Sayyidah Khadijah, ya Allah. Jadi orang Bahari itu nama itu ya kan kadang mesti kayak wah ini, namun ada ujungnya kayak hah itu bibinian ya Allah. Maisarah, Fatimah, apalagi Khadijah, Nafisah, apalagi Tahna. Itu biasanya ada hah-hahnya tuh bibinian wah ini. Namun ada lakian bernama itu supannya kan Bahari, mana lu baik Tolhah nama orang lakian Bahari, ya Allah. Tolhah nama ya kan. Maisarah itu masuk lakian supaya membantu baginda Amin dalam berdagang. Nabi ini belum paham lagi siapa dagangan berdagang nih siapa, tapi paham supaya membantu Rasulullah, yang intinya pulang menyuruh Maisarah ini supaya menjaga Rasulullah, yang akan memperhatikan Rasulullah. Kalau kenapa-napa ya Allah, khawatir sih Khadijah. Nah itu orang cinta ya Allah. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangan beliau habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Mekah. Nah, imbah bulit ya Allah, himai disambut oleh Sayyidah Khadijah karena seberataan dagangan sini habis terjual. Kada sampai seminggu habis dagangannya. Bahkan Nabi itu orang kan Bahari berdagang mulai kota Mekah ke negeri Syam itu pakai apa? Bahari teh unta ya kan. Ada dapat kayak ini mobil, kendaraan ada. Yang di jalan pun gurun pasir, panas. Kalaunya mulai Mekah ke negeri Syam itu kalau menggunakan unta sekitar perjalanan 2 bulan bolak balik, berarti sebulan pulang ya kan, baliknya sebulan belum lagi menjualkan lah. Keadaan ada Nabi ini seminggu bolak balik. Nah, itu menunjukkan sudah kemuliaannya ada. Itu yang dikisahkan oleh Maisarah kepada Khadijah. Belum kena yang awan melindungi pulang sepanjang jalan, pulang kepanasan, sini ada. Unta yang tunduk benar disuruh duduk, maka unta ini ternyata hewan yang paling ngalih di jinaran. Ketika duduk Rasulullah di atasnya, jinak benar luar biasa. Para 30 dan jangan. Nah sampai situ dulu lah. Padahal sedikit hanya sabar ya kan. Kamu dihabiskan kita coba ada kalau makanan lagi ya apa? Kamu subuh diberikan. Bisa malam isuk disambung di masjid. Malam isuk di masjid ya. Jalan event ya kan, baca manaqib Sayyidah Khadijah pulang, sambung pulang ya orang. Nya ada yang orang tua baca manaqib harus saja dibaca aja. Ada urut kan tapi ketujuhnya dibaca aja. Dan guru Bahari izinakan boleh aja sih di kamanakannya kisahnya tuh asal jangan melenceng. Enggak, kamu sekadar kita baca kan? Enggak.
gini. Namun badarus saja ulah baca bisa cepatnya untungan lah. Ya kan sampai sejam. Tapi jamaah tangannya ya kan. Ada yang buri paham ya Pak. Namunnya di anuan kala itu ada juga kisahnya ya kan, tambahannya ada lucunya tuh. Ada juga mulai makan ngantuk telah. Nah, jadi ya kadang yang kita menyalahkan orang badarus baca kan apa aja. Mungkin izin orang dasarnya itu. Ada ulun bahari itu ya bro, silakan sambil dianukan ke lain kisahkan ke bapak. Ya kan boleh aja. Nah mudah-mudahan kita dapat barakat daripada Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan barakat kita membaca manaqib sidin ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita yang halal, mudah mendapatkannya, Allah mudahkan jalan kita selalu dalam ketaatan, istiqomahan dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah.